Mari setiap yang hadir kita berdoa kepada Tuhan. Kita memulai ibadah hari ini. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Hanya satu tujuan kami ya Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan lawatan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu terus bagi setiap kami ya Tuhan. Melawat setiap pribadi kami yang sakit, yang susah. Tuhan sanggup melakukan semuanya, menyembuhkan bahkan menghibur setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menghormati-Mu di ibadah saat ini Tuhan. Kami menghormati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saudara percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya bangkit berdiri yuk. Kita sukacita buat Tuhan kita. Bersukalah di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersukalah. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Bersuka. Dalam Tuhan. Yang bersuka lambaikan tanganmu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Amin. Biarlah sukacitamu penuh pagi hari ini. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu bagi setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Katakan bersuka ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka
janjimu bagi setiap kami. Haleluya. Hanya Yesus yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Seindah pelangi janjimu ya dan amin. Haleluya. Hanya Yesus yang termegah. Mari sama-sama. Seindahnya pelangi, ya. Seterangnya mentari, namun hanya Yesus yang terindah dan Yesus yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, aku tidak takut sebab Yesus bersamaku. Bumi pun bergoncang, ya. Namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Ya, walau badai menghadang, bumi bergoncang, kami tetap percaya Tuhan ada di pihak kita. Haleluya, katakan. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Kasih setia Tuhan tidak berubah buat kita. Amin. Kiri kanan boleh berubah, tapi Tuhan tetap sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat janji-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Imani bahwa kasih Tuhan nyata bagimu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan senang hatimu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Amin. yang kudus dan yang berkenan kepada Ya. Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan
dan Bapa kami yang baik. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Kiralamaya shikaralamaya ralamo. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami ya Tuhan, bawa aku, amin, erat dalam pelukanmu, menikmati Engkau Bapa, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat ini saat yang indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa aku erat dalam pelukanmu, amin, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindukan Tuhan, amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, Bapa, menikmati kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang Engkau Bapa, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Bapa, peluk aku Tuhan, bawa dalam, ya, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Bapa, hadirat
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku
Tiada yang sukar di matamu. Oh Bapa, terima kasih. Engkau sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Terima kasih Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Engkaulah penasihat yang ajaib Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Bapa yang kekal. Oh syadira la boya shekena kara la baya shadada. Oh yara la baya shikene kera la baya shakara la 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 la. Ore mekete shakata ya. Terima kasih Yesus. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Amin. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku adalah ciptaan baru di dalammu Tuhan. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu,
Oh, terima kasih Tuhan. Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Di mana ada 2-3 orang berhimpun demi nama Yesus, Engkau hadir. Dan Engkau bertakhta di atas penyembahan kami. Dan jika Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau juga menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami, memuaskan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan. Luar biasa, itu adalah lagu yang sangat indah ya. Yang tidak boleh berubah adalah Yesus dan firman-Nya. Tapi kita semua harus berubah setiap saat. Amin ya. Harus terus mengalami perubahan-perubahan. Saudara pernah mendengar istilah Society 5.0? Pernah dengar? Karena saya pernah diminta berkhotbah di STT Berea. Judulnya adalah Society 5.0. Itu adalah sebuah pernyataan harapan yang pertama kali dicetuskan di Jepang, yaitu suatu gambaran tentang masyarakat yang sangat cerdas. Suatu masyarakat dunia yang amat sangat cerdas sekali, di mana segala sesuatu berbasis internet. Mau makan, saudara pakai aplikasi internet lagi ya. Semua pekerjaan yang biasanya kita kelola secara manual harus lewat internet ya. Semua saudara, waktu saya kemarin terbang terakhir di Changsa pas jam 12 siang adalah jam makan. Kami bangun subuh sekali dan tidak dapat sarapan. Ya, sarapannya adalah telur 1 butir dan roti yang kalau di gini langsung mimpes habis itu ya, dan saya tidak menyentuhnya ya karena manis sekali ya. Dan sampai di Changsa jam 12 siang, waktunya makan siang dan orang-orang berlarian. Saya juga ikut pergi ke Kentucky Fried Chicken. Tetapi sampai di sana saya tidak bisa mendapatkan makanan saya disebabkan semuanya menjualnya memakai aplikasi. Tour guide kami mengatakan 10 tahun yang lalu emak-emak kalau berbelanja uangnya itu berkantong-kantong dalam kantong-kantong kain itu dan mereka pergi berbelanja ke kota. Tetapi sekarang saudara berdagang di sana, emak-emak sekalipun tidak menerima cash ya, harus semuanya saudara ya, cuman pakai aplikasi. Dan saya ingin kita melihat video ini. Nanti masuk ke rumah sakit, yang ngecek itu robot. Keluar hasilnya, butuh operasi, ya operasi robot. Gak perlu ada dokter satu. Itu mobil, itu kata supir. Nah, kalau yang sebelah sini itu Tesla punya, ada tahu. Yang ini pelayan restoran. Disuruh antar, antar ke meja 10, antar. Jalan dia. Yang ini motor. Antar makanan ya. Ke rumah Budi, oke, jalan. Ini tadi yang Bapak bilang, nomor 5, tidak medis. Kalian mau jadi dokter? Kalian apakah lebih hebat daripada AI? Nah, jadi kalian mau kerja apa? Nah, ini pertanyaannya. Ini bukan Tesla. Yang sebelah kiri, itu Xiaomi. Ada robotnya, Pak. Ada robotnya bentuk manusia, ada robotnya bentuk kaki 4. Nah, ada robotnya bentuk kaki 4, bisa membantu pekerjaan manusia. Ini Xiaomi, dan ini pabriknya. Pabrik HP Xiaomi. Kalian lihat ada nggak manusia di sini? Satu pabrik itu sebesar sekolah kita, besar sekali. Tapi kalian tahu nggak ada nggak manusia di sana? Nggak ada. Semua yang kerja itu robot.
Cukup ya? Cukup. Jadi saudara, itulah alasan mengapa banyak dari teman-teman kita susah dapat pekerjaan. Karena semua sudah dikerjakan oleh robot. Manusia menciptakan teknologi yang lebih pintar dari yang bikin teknologi itu. Kalau AI, kita sebut AI aja karena akrab di telinga kita ya. AI itu kalau dalam dialeknya Mandarin itu tante gitu ya. AI ya kan. Kalau kita bilang AI kayak kurang AI saja. AI itu adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia. Mereka bisa menciptakan teknologi lebih pintar, lebih efektif. Karena buat apa menggaji karyawan? Karyawan suka menggerutu, minta naik gaji, pakai demo, butuh benges, gaji harus dievaluasi. Tapi kalau robot nggak dibayar, dicas listrik udah jalan dan pekerjaannya sempurna, nggak pernah cembetut. Saudara bayangkan? Pada waktu saya kemarin Selasa bertemu dengan staf dan kami coba berbicara mengenai apa kira-kira yang paling dibutuhkan jemaat, orang percaya, manusia di zaman ini saudara ya. Kita sedang menghadapi suatu tantangan global. Dan saya kira bukan rahasia ketika saya mengatakan kepada saudara suatu dunia yang sedang diatur menjadi saudara sudah sering mendengar tentang new order, suatu sistem tatanan masyarakat dunia, one world system. Kita sedang dalam posisi itu tinggal dirilis jadi. Dan sebagai orang percaya saudara tahu dari mana antikris akan muncul, dari sana. One world government, satu pemerintahan, one world currency, satu mata uang itu sedang dalam arah menuju sana. One world religion, satu agama, dan agama itu adalah agama hak asasi manusia yang akan menaruh posisi Tuhan di bagian bawah, tetapi hak asasi manusia itu akan lebih diutamakan. Dan itu yang saya sebut sebagai sebuah tantangan. Tapi ketika kita siap dan overcome setiap tantangan, kita akan mendapatkan kesempatan. Katakan kesempatan. Amin. Dan karena itu dalam bulan ini kami akan menyampaikan materi, saya dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, tentang bagaimana kesiapan saudara, termasuk menghitung anggaran. Saya kira ada materi itu, dan termasuk bagaimana saudara menjalankan 5 roti dan 2 ikan bisa sisa 12 bakul. Ya, amin. Dan selama ini pikiran kita cuma 5.000 roti 2.000 ikan. Pokoknya kudu 5.000 2.000 baru cukup. Enggak, saudara harus belajar rahasia. Punya 5 roti 2 ikan tapi bisa sisa 12 bakul. Ya. Nah, firman Tuhan itu lengkap tentang bagaimana menghitung anggaran sebelum engkau membangun rumah, ya. Dan pada minggu pertama ini saya mengajarkan tentang adaptasi. Semua katakan adaptasi. Nah, lihat sedikit mengenai bunglon. Klik. Ya, bunglon adalah makhluk penyintas yang sangat dahsyat, luar biasa, mampu untuk mengubah tubuhnya dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Tujuannya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Tujuannya supaya bisa selamat. Tujuannya ini membawa guna manfaat bagi dirinya sendiri. Nah, pesan saya adalah kita harus belajar beradaptasi. Amin ya? Amin? Saudara, halo, amin? Nah, oke. Saudara harus bisa beradaptasi. Zaman dulu kita bilangin, yang namanya jodoh itu
itu tidak akan kemana-mana. Jadi kalau saudara angkat telepon di malam minggu dan telepon dia ada di rumah, itu berarti jodoh. Karena dia tidak kemana-mana. Itu sudah beda sayang ya. Sudah berbeda. Jodoh itu saudara harus doakan, saudara harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang. Jodoh itu saudara, waktu saudara bisa membawanya di altar, jodoh sekarang itu bukan modal tampan, tetapi mapan. Betul? Sebab cinta tidak bisa dimakan. Jika kebutuhan datang dari jendela, cinta akan lari dari pintu. Jadi pria mapan lebih laku dari pria tampan. Sebab itu jadilah pria mapan, supaya dengan demikian wajahmu termaafkan. Zaman sudah berubah dan kita harus mulai berpikir untuk berubah. Harus berubah, harus menyesuaikan diri. Betul ya Bapak Ibu ya, saya kira sekarang orang yang zaman dulu, saya kemarin pergi di rumah seseorang dan saya liatin mereka lagi apa saudara, online barang-barang itu adalah spare part. Saya heran sekali bahwa spare part bisa dijual secara online. Kita cuma tahu fashion ya. Ya ini kakak, ini L, ini M, ya ini pas, warnanya ini gini-gini. Saya tahu cuman itu, ternyata spare part itu di online dijualin kayak gitu saudara ya. Saya pikir-pikir sebetulnya saya ini berbakat jualan. Cuman yang dijual nggak ada saudara ya. Nggak ada. Kalau saudara ada barang yang saya jual, saya bisa jual ya. Karena berbakat sebagai penjual sebetulnya saudara ya. Nah, saudara harus mulai berpikir bahwa kerja keras saja tidak cukup, tapi kerja smart, cerdas. Oke, amin. Amin ya saudara, secara manual kerja keras itu baik. Saudara masih harus kerja keras, tapi saudara harus smart. Salah satu contoh dalam Alkitab bahwa orang-orang Israel, karena kita baca sama-sama 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beradaptasi. Mereka ada di padang gurun tetapi pengen makan mentimun, bawang prei, pengen makan barbeque. Mereka berkata tentang mana makanan ini kami sudah muak. Tapi mereka tidak tahu yang berhasil beradaptasi. Tahu bahwa gara-gara makanan yang tawar ini tidak ada seorang pun yang sakit asam urat, asam lambung, asam ketek. Nggak ada. Semuanya sehat. Benar sudah baca Alkitab. Selama 40 tahun kakinya tidak bengkak. Kaki bengkak itu bisa asam urat. Kaki bengkak bisa gangguan jantung. Bisa gangguan ginjal. 40 tahun makan makanan tawar. Tapi hasilnya mereka sehat. Dan itulah alasannya mengapa Kaleb umur 40 tahun dan umur 85 tahun tetap kuat. Tetap strong, kekuatannya sama 85 dengan 40 tahun karena bisa beradaptasi. Sekali lagi katakan beradaptasi. Ya. Dan itu artinya saudara dan saya kalau kita mau beradaptasi, kita harus mau berubah. Bilang sebelahnya berubah. Aku udah mulai bosan lihat kamu. Dari dulu kayak begitu terus ya. Mutungan ya. Dari dulu kok mutung terus, dari dulu kok julid terus. Ya baca ya, Amsal 19 ayat 2, 3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Artinya saudara rajin tetapi tidak ada hikmat juga rugi. Saudara harus rajin, harus kerja keras tapi harus smart. Saudara harus memiliki keterampilan. Saya mempunyai seorang teman di Ambon yang anak laki-lakinya diterima bekerja di Pertamina. Itu di daerah saya, kota kabupaten. Tetapi tidak berapa lama dia kemudian dipindahkan di pusat di Jakarta. Saudara tahu alasannya kenapa? Karena dia bisa nyanyi dan suaranya bagus.
Karena ada kompetisi-kompetisi ya antar perusahaan-perusahaan. Dan dia memenangkan kompetisi itu. Saudara pinter saja kurang, saudara kerja saja keras kurang, saudara harus kerja keras, saudara harus melatih diri saudara, anak-anak saudara, bukan cuma knowledge, tapi juga skill. Katakan skill. Harus punya keterampilan. Semua keterampilan bisa dipelajari. Harus melengkapi diri saudara. Dan kabar baiknya di dalam Keluaran pasal 31 ayat 2. Bahwa Tuhan melengkapi Bezalel dengan penuh roh Allah, skill, ability, knowledge. Kalau saudara bertanya bagaimana caranya, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Aku bahkan gak bisa, aku alergi kalau buka komputer. Mataku sakit. Kalau saudara bisa berdoa dan Tuhan sanggup melengkapi saudara dengan skill. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Teman-teman yang masih muda, saudara butuh melengkapi diri saudara. Saudara tahu tentang seorang pria namanya Michael Jordan? Michael Jordan 6 kali menjuarai kompetisi NBA. Basketball. 6 kali juara. Tapi saudara tahu bahwa pria ini dilahirkan dalam keadaan miskin. Dari keluarga sangat miskin di daerah Brooklyn, New York. Itu daerah yang kumuh, padat penduduk, sangat miskin. Jadi kita tidak ada dalih untuk membenarkan kemiskinan. Kita lahir sebagai orang miskin tidak salah. Tapi mati dalam kemiskinan itu pilihan kita. Halo, amin. Ini pria sangat miskin. Satu hari ayahnya memberikan dia sepotong baju bekas. Dan ayahnya berkata kepadanya, bisakah engkau menjualnya $1, $2? Dia berpikir, mana mungkin $1 aja sulit, baju bekas. Lalu dia mengambil baju itu, membersihkannya, membasuh baju itu, menaruhnya di bawah papan alas, merapikannya. Lalu dia pergi ke stasiun bawah tanah. Lalu dia menjajakan dagangannya kaos itu yang sudah licin, yang sudah bersih, kaos bekas. Lalu kaos itu hari itu laku $2. Lalu hari lain ayahnya memberikan sebuah kaos yang lain. Bisakah engkau menjualnya $20? $2 aja sudah sulit. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membawa baju itu, dia membersihkannya, menyucinya kembali, menaruh di bawah papan gilas. Lalu tiba-tiba dia berpikir tentang sepupunya yang bisa menggambar. Lalu kemudian digambarlah kaos itu dengan gambar Donald gambar bebek itu apa? Ya? Ya, bukan Donald Trump ya. Donald bebek. Lalu dia pergi di sekolah orang-orang kaya, anak-anak orang kaya. Dan dia tunggu waktu pulang sekolah. Seorang anak melihat gambar Donald bebek dan menangis kepada pengurus rumah tangga dari keluarga kaya ini supaya bisa membeli kaos ini. Saudara tahu kaos ini terjual $25. Satu hari ayahnya memberikan dia, umurnya pada waktu itu baru 13 tahun. Apa kamu bisa menjual baju ini $200? Bisa enggak? Baju itu dicuci bersih, dirapikan dengan papan gilas. Lalu dia pergi. Di kota pada waktu itu para pemain film Charlie Angel sedang mempromosikan film mereka. Dia berusaha menerobos barikade keamanan, lalu dia pergi di pemeran utama dari film Charlie Angel dan meminta tanda tangan. Artis itu melihat kesungguhan anak ini dan kemudian menandatangani kaosnya. Lalu dia pergi menjual kaosnya yang ada tanda tangan artis. Saudara tahu kaos ini laku berapa? $1.200. Kerja keras juga kerja smart. Saudara harus melatih diri saudara
Dan kabar baik itu yang saya katakan kepada saudara. Kalau saudara bergumul, bagaimana? Aku nggak punya skill, aku nggak bisa ini. Bagaimana caranya aku menemukan sesuatu yang kreatif? Saudara dapat berdoa dan memintanya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberitahu saudara cara kerja yang smart. Amin? Amin. Kasih tepuk tangan untuk saudara ya. Kerja keras dan kerja cerdas. Anda membutuhkan kedua-duanya. Karena itu kita perlu berubah. Dalam keadaan apa saja, apapun profesi saudara. Saudara harus siap terhadap perubahan-perubahan. Konon dinosaurus itu dulu adalah Raja Wali. Benar Pak Ipan. Tapi karena tidak mau berubah jadi fosil. Bilang sebelahnya, kamu gak berubah jadi fosil loh ya. Harus mau berubah. Dua saja, yang kedua adalah yang pertama saudara, adaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman. Lengkapi diri saudara. Ya, saudara mungkin bisa minta tolong banyak orang. Saya juga mungkin bisa minta tolong orang. Tetapi makin kesini saya pikir saya harus pelajari sendiri. Karena tidak selalu bisa minta bantuan anak. Benar ya, mengandalkan anak ya. Makin kesini saya pikir harus saya pelajari sendiri. Apa yang saya tidak bisa, yang saya sering minta tolong, akan saya pelajari bagaimana caranya dan saya kerjakan sendiri. Supaya kita tidak merepotkan orang lain. Amin ya. Supaya hidup kita tidak bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada manusia kecuali kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Amin. Ya, bergantunglah kepada Tuhan. Yang kedua saja. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang kedua, kita harus beradaptasi dengan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa beradaptasi dengan kehendak Tuhan, kita mesti berubah. Katakan amin. Ya, harus berubah. Pola pikir kita harus berubah, harus mau diubah dengan firman Tuhan. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Saudara tahu ada sebuah berita tentang seorang politisi Amerika Serikat yang menulis di rudal tulisan "Kill them", rudalnya Israel. Saudara mengerti maksudnya? Dan kemudian banyak korban di Gaza, ribuan anak-anak. Waktu orang bertanya kepada saya bilangin, nampaknya perang dunia tidak terelakkan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Yesus berkata dunia berada dalam kuasa si jahat. Bagaimana itu bisa make sense? Apakah itu masuk akal? Logikanya gini saudara. Ada 8 miliar penduduk dunia kurang lebih. 2 miliarnya Kristen. Artinya 6 miliar bukan Kristen. Yang 2 miliar ini termasuk Kristen-Kristenan kapal selam termasuk. Yang benar-benar Kristen itu sekian persen saya nggak tahu. Jadi waktu Yesus berkata dunia berada dalam kendali si jahat, masuk akal. Ada 6 miliar orang yang benar-benar hidupnya dikontrol, dikendalikan oleh si jahat. Tapi saya sangat yakin Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kelahiran saudara bukan kecelakaan. Kelahiran saudara bukan sebuah kesalahan. Kelahiran saudara juga bukan kesundulan. Saudara direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Dan saudara kita harus menemukan itu. Menemukannya adalah hal yang kita butuhkan. Kamu harus berubah supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Amin. Karena kehendak Tuhan itu yang pertama adalah baik. Katakan baik. 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 Dan baik bagi Tuhan itu jauh melebihi versi terbaik saudara dan saya.
baiknya Tuhan, itu sudah melebihi versi terbaik kita loh. Supaya kita mendapatkan yang baik ini, kita harus mengerti kehendak Allah. Caranya mengerti kehendak Allah adalah engkau harus berubah. Harus sayang, tidak ada pilihan. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau sama seperti Kaleb. 85 tahun, tapi kekuatannya 40 tahun. Kaleb cuman punya satu dan saudara bisa memilikinya. Dia menyimpan janji Tuhan dalam hidupnya. Say yes. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Kaleb cuman punya itu. Kaleb bukan orang kaya. Kaleb bukan politisi. Kaleb bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Kaleb menyimpan janji Tuhan dalam hatinya. 45 tahun lewat, strong. 85 tahun sama dengan 40 tahun. Janjinya adalah warisan kita. Say yes. Dia tidak punya kelebihan dari kita, sama. Kalau dia bisa simpan janjinya Tuhan dan saudara simpan janjinya Tuhan, saudara dapat berkat yang sama. Kalau kau mengerti kehendak Tuhan, kau menemukan yang baik. Yang baik versi Tuhan melebihi yang terbaik versi saudara. Hei teman-teman, apakah engkau generasi baby boomer? Apakah engkau generasi milenial? Engkau generasi Z atau generasi Y? Semua generasi membutuhkan Kristus dan firman-Nya. Ada orang yang bilang kemarin buat saya, katanya generasi apa ini? Y? Z? Itu identik dengan stres, benarkah? Entar stres, entar stres. Entar healing, entar healing. Benar gak sih? Kau membutuhkan Kristus untuk mengatasi keadaanmu. Amin. Kalau engkau mengenal kehendak-Nya. Saudara, bagaimana Yesus bisa berkata kepada orang-orang Saduki dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29. Orang-orang Saduki itu adalah mazhab di samping mazhabnya Farisi. Itu orang-orang ahli agama. Kalau saudara debat dengan mereka, saudara tidak bisa memenangi mereka dalam perdebatan. Mereka suka juga berdebat. Tapi Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 29 pasal 22 Injil Matius. Kamu sesat. Kok bisa? Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kok bisa ahli agama ini dianggap sesat? Saudara, saya sudah mengajarkan kepada saudara, firman Tuhan itu ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah firman yang tertulis. Oke ya, ini tertulis. Yang kedua adalah firman yang tersirat. Tersirat itu adalah tafsiran-tafsiran. Para ahli tafsir menafsirkan. Berkhotbah juga adalah tersirat, tafsiran. Dan jenis yang ketiga adalah firman yang tersingkap. Katakan tersingkap. Yaitu firman yang tertulis ini. Yang dihembuskan oleh Roh Kudus. Dalam pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan saudara, situasi saudara. Saya bisa mengatakan ini dan bisa orang lain menerjemahkan. Banyak viti-viti saya yang kemudian di format ulang dan artinya bisa berbeda dari apa yang saya maksud. Do you understand?
Tapi pada saat firman ini dihembuskan oleh Roh Kudus, ia memberikan bentuk asli yang Yesus ingin buat kamu. Amin. Makanya Yesus berkata kepada Marta, cuma satu saja yang penting. Bilang satu saja. Bilang sebelah satu saja. Duduk di kaki Tuhan. Ini nampaknya sederhana, tapi tidak sederhana. Kita semua suka jalan-jalan. Kita semua suka sibuk. Tapi Tuhan bilang satu saja. Duduk di kaki Tuhan. Duduk. Saudara harus belajar rahasia duduk. Karena Tuhan mungkin mau menghembuskan nafasnya. Menghembuskan pesannya kepada saudara. Tapi saudara harus duduk. Saudara harus belajar berhenti. Saudara harus belajar untuk tidak berjalan-jalan. Saudara harus mengambil waktu untuk duduk. Duduk saja, duduk saja, duduk saja. Duduk dan mendengar. Agar saudara mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk saudara. Apa yang baik. Apa yang berguna. Apa yang berkenan. Yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara tahu saudara berkenan, tidak ada rasa bersalah. Amin. Tidak ada tuduhan. Dan itu adalah keadaan yang paling membuat saudara tenang. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang ia sudah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya pekerjaan untuk saudara. Amin, amin, amin. Dan Tuhan pengen kamu kerjakan ini. Walaupun itu nampaknya tidak berarti. Tapi ketika saudara mematuhinya, saudara mengerjakannya, saudara tahu itu akan berguna untuk hidup saudara. Bermanfaat untuk keluarga saudara dan orang banyak. Kalau saudara merasa perkenanan Tuhan di dalam diri saudara, tidak ada ragu-ragu. Kalau saudara katakan, apa kalau di luar kehendak Tuhan saya nggak bisa berhasil? Bisa sayang, bisa. Banyak orang tidak mengenal Tuhan berhasil. Kalau itu ukurannya, bisa sekali. Tapi saya janjikan engkau akan juga mendapatkan banyak stres. Dan sesudah itu engkau belum tentu bisa menikmatinya. Sebab kepuasan sejati tidak ditaruh di benda. Tetapi kepuasan sejati hanya ada dalam Kristus. Amin. Punya sedikit tapi saudara bisa menikmatinya. Punya banyak tapi tidak bisa dinikmati. Ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ini dia. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Perkenananmu itu yang membuat aku oke. Biar iblis ngomong apa, gak bisa menggugat aku. Amin. Saudara harus punya perkenanan, keyakinan bahwa saudara ada dalam kehendak Tuhan. Kalau itu ada di dalam saudara, mau setan ngomong apa, I don't care. Itu tidak akan mempengaruhi saudara sama sekali. Saudara akan tetap tenang. Saudara akan happy. Saudara akan pergi tidur nyenyak. Dan menjalani hidup saudara. Mengejar pencapaian-pencapaian yang Tuhan tetapkan untuk saudara. Amin. Saudara ngerti kehendak Tuhan. Saudara berjalan mengikutinya. Tidak ada dalam bahasa
tuanya syak. Syak. Ada yang tahu itu bahasa apa? Syak. Tidak ada syak, tidak ada tuduhan. Gak ada tuduhan. Syak, keraguan. Tidak ada tuduhan. Kamu adalah orang paling happy di dalam hidup ini. Saya ingin berdoa untuk anak-anak muda, sedang kuliah, sedang sekolah, ya. Saya bilang kepada kalian, demo-demo di jalan gunanya apa? Kalian belum tahu masuk dunia pekerjaan. Kalian baru putus pacar aja sampai membuang diri kayak fat cat ke dalam sungai. Hari-hari harus healing, hari-hari harus stres, hari-hari harus drama. Jangan demo, gak ada gunanya. Kalian bisa lulus dengan nilai sangat terbaik. Tapi dunia kerja tanpa Tuhan persaingannya ketat. Robot, AI lebih pinter. Tantenya kita AI itu ya. Panggil dia AI aja karena AI itu artinya tante. Si tante lebih pinter. Kalau ada orang-orang muda di sini maju di sini, saya mau kita semua berdoa untuk mereka. Silakan maju sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Maju sayang. Come on. Saudara sedang sekolah, kuliah, sedang berjuang untuk pekerjaan. Saudara bertanya gimana caranya ya, skill apa yang aku harus punya ya. Ki aku gak bisa. Ki gimana gitu ya, maju. Mari saya berdoa untukmu. Saya minta orang-orang tua, para pendeta, dan orang-orang tua di sini bangkit berdiri dan letakkan tangan atas mereka. Dunia ini keras men, keras sekali. Keras. Kamu sudah cantik, tapi belum cukup. Kamu harus punya skill. Amin. Harus terampil. Kamu kurang cantik gak apa-apa, tapi kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu harus. Letakkan tangan atas mereka. Mari kita menyanyi. Bersamamu Bapa. Mari saya minta orang-orang tua maju ke depan, letakkan tangan atas mereka. Lewati semua. Kau yang setiap saat butuh healing, setiap saat patah hati, setiap hati kecewa, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Tolong letakkan tangan atas mereka, supaya semuanya kebagian. Besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua.
Tuhan Yesus, aku berdoa agar anak-anak kami memperoleh pengalaman pribadi dengan Engkau. Agar Roh Kudus mengurapi mereka, melengkapi mereka dengan skill, ability, knowledge. Agar mereka siap menghadapi tantangan, mengatasi dan mengalahkannya. Dan mereka mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan untuk mereka. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Bapa kami, pagi hari ini menaikkan ucapan syukur buat korban-Mu di salib. Kami yakin bahwa tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Tuhan, saat ini kami mengambil perjamuan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Tea, Pak Andi, Ibu Yuni Setiawati, dan semua saudara yang berada dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan memberkati kami semua. Kami tidak hidup dari lambang. Kami yakin tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan mulia, teguhkan hatiku Tuhan. Teguhkan hatiku, Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, kami pasti bisa melewati semua. Berkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Bapa. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar melimpah bagiku. Sudah angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala sakit penyakit saudara. Untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Oralamaya shikaramaya Haleluya. Oralamaya shikaraya naralamaya. Ada kuasa dalam darahnya, Darah domba. ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Pagi hari ini ada keluarga dari Bapak almarhum Bapak Ari Raharjo mau menyerahkan tinggalannya Pak Ari. Saya minta perwakilan dari keluarga, Ibu Susi atau Pak Gun atau cucunya. Ya. Saya minta Pak Ipan ke depan dan bisa menerima di atas sini. Silakan. Ada sesuatu yang mau diucapkan dari keluarga? Pak Ipan di sini. Ya. Dulu ini flashback ya, dulu itu Kakung pernah minta beliin gitar buat pelayanan. Dan memang benar buat pelayanan, dan beliau itu setia banget sama Tuhan. Tapi sayangnya Kakung dipanggil, dan ini buat warisan dari dia, buat kenang-kenangan juga pelayanan, buat gereja juga. Jadi gitarnya Kakung buat gereja. Ya. Ya, atas nama gereja dengan sangat senang hati saya akan menerima, gereja akan menerima tinggalan dari Pak Ari. Bisa. Haleluya. Mungkin ada jemaat yang pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oke, kalau nggak ada kita akan melihat pengumuman. Demikian juga semua gembala-gembala jemaat yang ada di seluruh daerah satu Jateng, saya menghimbau agar supaya mengajak
memberikan dukungan, memberikan dorongan, dan juga membiayai anak-anak Indonesia untuk bergabung dalam acara Youth Camp yang diselenggarakan oleh Departemen Daerah 1 Jawa Tengah. Sampai jumpa. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik. Bapa di surga, saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan, kami mau memberikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami mau menabur lewat misi, lewat peduli kasih, lewat pembangunan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, Mari bersuka, bersuka citalah. bersuka, bersuka dalam Tuhan, Sekarang bersuka. bersuka Mari bangun berdiri bersuka dalam Tuhan, Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan, agar kami menjadi lebih adaptif dalam situasi dan kondisi apapun ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam kuasa penyertaan-Mu Tuhan, kami akan menjadi umat-Mu yang sebagai pemenang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni ya Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati di dalam tugas pelayanannya ya Tuhan. Kiranya kuasa dan urapan-Mu Tuhan senantiasa menyertai di dalam pelayanannya ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian juga untuk suami dan anak-anaknya, Tuhan pula yang akan senantiasa menjaga dan memeliharanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga peradilan di negara kami ya Tuhan.
Tuhan kuasai dan Tuhan kendalikan ya Tuhan. Sehingga lembaga peradilan di negara kami tetap konsisten di dalam penegakan hukum di negara kami ya Tuhan. Dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara yang sedang tersangkut permasalahan hukum ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.